Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman brand owner di manapun Anda berada. Salam kenal, saya Prastiwadi dari Kawakibi Digital Branding. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kepada Anda tentang branding destinasi wisata atau branding desa wisata. Saya beberapa tahun terakhir sering diundang dan mengisi pelatihan serta sharing kepada teman-teman Pokdarwis, teman-teman di desa wisata juga terkait bagaimana cara kita memulai branding, memulai membangun brand destinasi wisata dan mengoptimalisasi atau mengoptimasinya di sosial media. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir di Indonesia gitu ya, banyak sekali tumbuh desa-desa wisata, destinasi-destinasi wisata yang luar biasa keren sebenarnya gitu ya, luar biasa keren. Jadi kita membantu teman-teman ini untuk bisa mulai membangun mindsetnya seperti apa, kemudian sampai tahapan nanti kita mulai membranding gitu ya. So yang kita lihat dari awal bahwa yang harus kita pahami sebenarnya tren global saat ini memang mengarah ke lokalitas, autentifikasi atau authenticity. Ada desa-desa yang otentik, yang unik, yang beda daripada yang lain, itu adalah sebenarnya destinasi-destinasi yang sangat unik bagi kita. Itu adalah destinasi yang sangat dicari oleh wisatawan gitu ya. Tren globalnya seperti itu. Tren globalnya mengarah kepada nilai-nilai sosial, nilai-nilai konservasi, kepedulian ekosistem, kemudian ecological sustainability gitu ya. Kemudian authenticity yang tadi saya bilang, dan di sana juga ada aktivitas-aktivitas sosial pemberdayaan. Nah, desa-desa wisata di Indonesia sangat luar biasa sebenarnya potensinya, yang itu yang bisa kita kembangkan lebih banyak lagi ya, lebih besar lagi seperti itu. Dan yang pertama kita harus paham bahwa pengertian desa wisata dan wisata desa. Kalau desa wisata adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada di desa, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikemas dalam sistem yang terpadu. Itu yang kita sebut sebagai desa wisata. Jadi dalam satu desa gitu ya, terpadu dari mulai hulu hilir mungkin atau dari beberapa proses itu ada di satu tempat. Kalau kita sebut sebagai wisata desa itu ada objek wisatanya, objek wisata yang ada di desa itu, entah itu air terjun, entah itu mata air, sungai, hutan dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah wisata desa. Jadi teman-teman nanti bisa memilih antara desa wisata ataupun wisata desa, mana yang lebih memungkinkan untuk kita bangun terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana tahapan membangun desa wisata atau bagaimana destinasi wisata? Yang pertama kali perlu kita pahami adalah strong why atau mindset awal kita perlu bertanya strong why. Kenapa sebenarnya Anda ingin membangun sebuah desa wisata? Kenapa? Harapannya apa? Goalnya apa sih? Tujuannya apa sih gitu ya? Harus ada strong why yang kuat, harus ada alasan yang kuat di sana. Tidak hanya terkait mungkin dengan materi, tapi juga ada keberlanjutan bisnis, keberlanjutan usaha desa wisata, dan pastinya mungkin strong way-nya bisa jadi adalah untuk menurunkan warisan legacy kepada anak cucu nanti gitu. Strong way-nya harus tarik. Alasan terkuatnya apa? Itu harus dicari pertama kali. Ketika Anda nanti mungkin sedang di bawah, sedang mungkin kurang kondusif bisnis wisatanya, Anda harus melihat strong way-nya ini, kembali kepada alasan Anda, dan itu yang akan bisa membuat Anda kembali semangat lagi, kembali semangat untuk beraktivitas lagi membangun desa wisatanya. Cari strong why-nya dulu, cari alasan terkuatnya dahulu. Kemudian mindset yang perlu kita tanamkan juga, kita perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, Pak Kepala Desa itu nggak bisa jalan sendiri, teman-teman Pokdarwis nggak bisa jalan sendiri, kita bareng-bareng. Dan biasanya ada beberapa orang kunci yang mereka menginfluence atau mempengaruhi lebih banyak orang gitu ya. Itu harus kita ajak berdiskusi, ajak mereka diskusi, ajak mereka bareng berpikir dan untuk mencari solusi bersama bagaimana cara membangun desa wisata kita. Community development, pendekatan sosial, dan modal sosial itu penting dalam kita membangun sebuah destinasi wisata. Selanjutnya dari sana kita harus punya visi bersama, kita harus punya impian bersama. Karena kalau Anda tahu mungkin namanya law of projection gitu ya, apa yang ada di pikiran kita akan bisa terlaksana di dunia nyata.
itu adalah kekuatan dari visi bersama. Ketika Anda sudah masuk ke dalam sebuah kelompok masyarakat yang ingin membangun sebuah desa wisata, Anda harus punya visi bersama yang sama, ya, visi bersama antar masyarakat, antar individu yang sama dan berbarengan gitu, bersamaan. Visi itu kita visualisasikan, kita impikan bersama-sama, kita patri dalam hati dan pikiran kita bahwa impian itu akan terlaksana suatu saat nanti. Itu adalah sebuah hal yang sangat penting di awal. Kita harus berpikir positif, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik pada Allah dan berhusnuzon seperti itu. Itu sangat-sangat penting di awal, karena bisa jadi desa wisata yang kita awali itu ada desa wisata atau desa yang mungkin bukan kurang ya, kita sebut sebagai mungkin desa tertinggal atau desa yang dengan ekonomi masyarakatnya kurang mampu, potensi wisatanya mungkin terbatas. Tapi dengan visi bersama, dengan kemampuan dari masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan, bekerja sama, maka setelah itu kita harus mempunyai visi bersama agar kenapa? Agar semua tantangan itu bisa kita lalui di awal gitu. Karena tantangan terberatnya adalah menyatukan visi bersama ini gitu. Jadi ketika visi bersama sudah ada, teman-teman akan insya Allah lebih mudah berjalan. Dan yang pasti di sana goal gitu ya, kalau kita bilang tujuan utama atau salah satu tujuan dalam membangun sebuah desa wisata, destinasi wisata desa adalah tidak hanya materi sebenarnya, tapi juga kita bilang sebagai adanya perubahan sosial yang lebih baik di dalam desa itu. Warga masyarakatnya lebih rukun, kita lebih suka gotong royong, tidak ada iri hati antar tetangga, kemudian ada rasa cinta kepada kampung halaman. Karena banyak dari kita yang sekarang mungkin ada di kota, kita mendambakan, menginginkan bahwa suatu saat nanti kita bisa kembali ke desa. Kita bisa merasakan, menikmati indahnya pagi hari di desa. Seperti yang saya take video ini gitu ya, ada di desa. Ini kita sedang ada di Paiton, Probolinggo kayak gitu. Banyak orang yang ada di kota merantau jauh akan kembali ke desa. Ketika desa Anda sudah mulai dibangun, maka mereka akan lebih kuat lagi keinginannya untuk kembali ke desa dan memberikan kontribusinya kepada desa yang sudah lama dia tinggalkan, seperti itu. Jadi nanti di sana ketika desa wisata sudah mulai berjalan, maka ada perubahan sosial ke arah yang lebih baik, lebih gotong royong, lebih guyup, lebih rukun, ekonominya pasti insya Allah meningkat gitu ya. Kemudian ada rasa-rasa ingin membantu antar tetangga, dan itu lebih indah dibandingkan hanya sekedar uang itu mungkin nomor 2, nomor 3, tapi yang pertama adalah adanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Itu adalah value atau bonus ketika Anda sudah memulai membangun desa wisata. Nah, pertama yang harus kita lakukan setelah itu adalah mapping, pemetaan tuh macam-macam. Ada kita pakai FGD, ada kita pakai photo voice namanya, ada kita pakai diskusi dan seterusnya gitu ya. Metodenya macam-macam, internal dan eksternal. Selanjutnya kita cek lokasi wisata kita punya lokasi wisata apa enggak sih, lokasi wisata yang seperti apa, yang menarik, yang unik, yang mungkin bernilai sejarah atau bernilai religius dan seterusnya. Kita harus cek itu. Kalau kita punya, luar biasa, bagus, kita bisa menjalankan itu untuk menjadi sebuah destinasi wisata. Kalau nggak punya, ya kita create sendiri gitu. Kita bangun sendiri dari awal. Karena kita memang nggak punya destinasi wisata yang sangat keren atau mungkin potensi, ya udah kita bangun sendiri. Misalnya kalau kita di Jogja ada namanya tebing Breksi atau Breksi ya Kak bilang. Itu juga salah satu tebing yang dulunya nggak ada apa-apa di sana. Kemudian dibangun, dipahat, kemudian dibangun infrastrukturnya, dibangun wahana wisatanya, akhirnya banyak sekali wisatawan datang. Itu yang kita melihat dari adanya potensi yang ada di desa wisata. Kemudian kalau nggak ada potensi seperti apa, ya udah kita contoh misalnya ada di Pujon Malang, Kabupaten Malang gitu ya. Ada sawah, ada view gunung di sana, kemudian dia bikin kafe sawah. Potensinya apa? Potensinya adalah view yang bagus dan gunung. Secara kasat mata mungkin tidak menarik bagi warga sekitar, tapi bagi wisatawan itu sangat menarik, sangat indah gitu ya. Jadi dua hal tadi mungkin bisa menjadi contoh sederhana yang bisa kita elaborasi untuk desa wisata kita. Selanjutnya kita harus cek juga nih, ada transportasinya apa enggak nih, akomodasi seperti apa gitu, jarak dari kota seperti apa dan seterusnya, kondisi masyarakat, ekonominya, sosialnya seperti apa. Itu harus kita mapping di awal. Yang kedua, setelah lokasi wisata kita cek, yang kedua adalah pastikan di sana ada ide untuk membangun wahana wisata atau permainan. Ketika ada suatu destinasi, kita perlu tambahan atau add value dari destinasi itu. Ya udah bisa kita tambahkan wahana wisata gitu ya. Kalau misalnya di Ponggok, teman-teman tahu di Klaten ada sumber air, ada kolam air. Di sana
potensi lokasi desa, potensinya adalah sumber air, ada kolam. Kemudian yang kedua dikasih wahana permainan, foto selfie di bawah air kayak gitu, di dalam air. Jadi ada lokasi, ada wahana. Wahana ini untuk menarik orang gitu kan, biar gak bosen. Dan wahana ini kalau bisa memang dibikin secara berkala ya, bertahap. Jadi nggak langsung di launching semuanya, tapi satu persatu dulu nih. Sekarang launching wahana ini, kedua ini bulan depan ini, dan seterusnya. Biar ada inovasi, biar wisatawan kangen terus gitu ya. Nah, yang kedua, di sana ada perhitungan biaya dan profit gitu. Biayanya dikeluarkan berapa nih untuk pengelolaan wahananya. Kemudian dihitunglah HPP, harga pokok produksi. Kemudian dari sana kita hitung fee atau profit, rencana profitnya. Dari sana maka kita breakdown ke dalam mungkin tiket-tiket untuk masuk, kemudian kita penyewaan alat dan seterusnya. Jadi ketahuan biayanya berapa gitu. Selanjutnya teman-teman harus punya kuliner khas. Kuliner khas ini memang nggak harus 100% real dari desa gitu ya, tapi bisa jadi ada kuliner unik yang dimodifikasi dan hanya ada di desa itu. Nah kayak gitu tuh, biasanya ada tuh seperti itu. Ada nasi tiwul misalnya di Jogja, kalau di sini di Probolinggo sini ada namanya ketan keratok, ada namanya nasi jagung merpati, kemudian ada wedang poka. Nah itu macam-macam. Jadi nanti teman-teman kreasikan sendiri kuliner khasnya apa, yang hanya ada di desa ada gitu. Ada hanya ada di desa ada. Kemudian makanan kuliner khas itu dikemas dalam sebuah warung tradisional, warung-warung yang bergaya-gaya tradisional gitu ya, itu akan menambah sensasi menikmati. Yang keempat, setelah ada kuliner adalah budaya lokal. Budaya lokalnya apa nih? Ada apa enggak nih? Kegiatan masyarakat misalnya, kemudian permainan tradisional, misalnya paket tour, event budaya. Nah, itu pasti ada di sebuah desa. Bagi kita bagi kita mungkin biasa, tapi bagi wisatawan itu luar biasa dan itu unik. Itu kita perlu eksplorasi. Yang kelima, harus ada produk UKM. Produk UKM itu bisa macam-macam, dari makanan, minuman, snack, cemilan, kerajinan tangan, barang seni dan seterusnya. Itu harus ada di sebuah desa wisata. Nah, ketika ada UKM-nya harus dibuat atau di packaging secara menarik. Namanya oke, logonya oke, packagingnya bagus, sosmednya ada dan seterusnya. Jadi nanti mereka akan lebih keren gitu ya penampilannya, agar orang itu lebih tertarik, karena mata ini menimbulkan persepsi visual gitu. Kalau melihat sesuatu yang menarik, yang bagus, mereka akan terhipnotis tanda kutip kayak gitu ya. Ada kemasan packaging UKM yang menarik sebagai oleh-oleh di destinasi wisata, mereka akan tertarik untuk mengambilnya. Jadi kemasannya harus bagus, karena untuk oleh-oleh kalau nggak bagus mungkin bisa jadi wisatawannya gengsi untuk ngambil. Lah ini kemasannya seperti ini, saya ngambil nanti saya kasih ke orang, saya malu nih, kayak nggak keren kemasan. Jadi harus dibikin yang keren kemasannya kayak gitu. Nanti kalau masalah kemasan desain, feel free lah untuk diskusi dengan saya, nanti ada di keterangan ya, bisa free konsultasi terkait branding, desain dan digital marketing seperti itu. Nah selanjutnya ketika kita membranding itu kita harus tahu pengertian brand adalah, brand itu bukan sekedar logo, brand itu bukan sekedar desain, tapi brand itu adalah persepsi yang menempel di pikiran dan hati. Persepsi yang menempel di pikiran dan hati manusia terhadap sebuah produk. Produk itu bisa jasa atau barang, termasuk desa wisata. Jadi kita harus membangun persepsi namanya. Kita harus membangun persepsi. Jadi produk-produk atau desa wisata Anda harus punya value, rational value dan emotional value gitu ya. Value-value tadi harus kita komunikasikan secara berkala terus-menerus di sosial media. Apa keunikannya, apa perbedaannya dibanding tempat lain, apa narasi ini ya. Narasi itu ada cerita-cerita di balik itu. Bisa cerita perjuangan, bisa cerita tentang potensi desa, tentang orang-orang keren di desanya, orang-orang yang berjuang selama ini gitu ya. Nah itu harus kita lakukan. Dan jangan lupa juga memberikan nama destinasi wisata di desanya. Nggak harus nama desa, jadi bisa jadi nama yang lain, kemudian kita kaitkan dengan nama desa gitu ya. Saya ada wisata desa nih, ada objek wisata. Nah objek wisatanya kita bisa kasih nama, produk-produk UKM-nya kita bisa kasih nama gitu. Nanti bisa kita free konsultasi pembuatan nama untuk destinasi wisata ataupun untuk produk-produk UKM-nya. Nanti feel free untuk teman-teman konsultasi di nomor HP yang ada di keterangan deskripsi video ini kayak gitu. Kemudian setelah ada nama, visual desainnya harus keren. Dari mulai logo kampungnya, desanya gitu ya, hingga logo-logo kemasan produk UKM dan seterusnya. Harus bagus. Nah, setelah itu kita komunikasi di sosial media. Komunikasi itu macam-macam, kontennya bermacam-macam, mulai dari kita menghibur, menginspirasi, ucapan hari besar agama, kemudian mengedukasi,
memberikan keterangan gimana cara sampai ke dalam desa saya, dari sini ke sini berapa jaraknya, pakai kendaraan apa, dan seterusnya. Itu harus dipublish di sosial media, di Instagram, di Facebook, di TikTok, bahkan di YouTube, dan harus teman-teman buat websitenya biar orang dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia tahu gitu bahwa ada desa wisata yang milik Anda. Nah, itu kita harus go digital, kita bilang go digital, dan kita go global. Saat ini kita nggak bisa nggak ada sekat ya, kita bilang seluruh dunia tahu kalau kita posting di sosial media, di website, seluruh dunia bisa mengakses itu, dan itu atau website dan sosial media itu bekerja 24 jam tanpa henti. Mereka adalah marketing, tanda kutip marketing, yang kita bayar dengan harga yang sangat terjangkau, dan mereka mampu memberikan pelayanan marketing kepada kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kayak gitu. Itu keren banget. Kita nggak perlu merekrut orang, tapi kita bermain di ranah digital seperti itu. Nah, dari sana maka kita harus berbicara selanjutnya di bidang sistem operasional, manajemen manusianya, SOP desa wisatanya, dan yang paling penting adalah konsistensi serta inovasi. Konsisten aja bangun desa wisata, karena nggak 1-2 hari, nggak 1-2 bulan, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun baru Anda bisa menikmati banyak wisatawan datang. Tapi mulai pertama tentukan dulu nih spotnya apa yang paling keren, dan mulai rekrut atau mulai publikasi di sosial media dan website bahwa saya atau kami di desa kami punya destinasi wisata seperti ini. Satu persatu dulu dipublish, dipublikasi gitu ya, di share kepada orang. Perlahan-lahan orang akan datang pelan-pelan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa dalam dunia wisata itu all about perception. Semua tentang persepsi orang. Jadi kita memberikan layanan dari mulai A sampai Z. Dari mulai orang datang pertama kali sampai pulang itu kita harus memberikan layanan yang paripurna, yang sempurna. Kita nggak boleh jutek, nggak boleh judes, harus senyum terus gitu ya, harus memberikan pelayanan dari hati dan seterusnya gitu. Jadi brand itu sebenarnya kan tersimpan di memori pikiran kita, pikiran dan hati gitu ya. Jadi sedikit aja ada wisatawan yang mungkin hatinya tersakiti atau pelayanan yang kurang oke menurut mereka akan kecewa dengan kita. Itu adalah hal kunci yang kita berikan atau kita share kepada mereka gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya bahwa mereka puas atau enggak mas ketika mereka sudah berkunjung ke tempat wisata kita, pertanyaannya simple kepada mereka. Jadi Anda sebagai pengurus desa wisata bertanya kepada mereka dari skala 1 sampai 10, ini salah satu aja ya, salah satu tools untuk mengetahui gimana cara mereka bisa kita tahu puas atau tidak dengan desa wisata kita, pelayanan kita. Dari angka 1 sampai 10, di angka berapa Anda ingin merekomendasikan tempat atau destinasi wisata kami kepada orang lain? Ketika jawaban mereka sudah di angka 8, 9, bahkan 10, itu adalah sempurna, bahwa mereka sudah sangat puas. Tapi kalau di angka 7 masih ragu, di angka 6 berarti mereka tidak puas. Tanyakan itu kepada wisatawan sebelum mereka pulang gitu ya. Di awal tadi ambil database mereka, isi buku tamu, nama dan nomor WA atau email. Kalau perlu sosmed ditanyakan juga. Untuk apa sih? Untuk kita add, untuk kita bersilaturahim, berkomunikasi di dunia online. Setelah mereka pulang, tanyakan pertanyaan tadi itu. Oke ya, dari situ. Nah, untuk saat ini banyak sekali tantangan di desa wisata. Kalau saya bilang ada tantangannya macam-macam nih. Yang pertama adalah saya bilang bahwa jangan bertumbuh 100% pada desa wisata. Jangan bertumpu secara ekonomi 100% pada desa wisata. Karena bisa jadi seperti sekarang kita masih Covid, banyak destinasi wisata yang mereka masih tutup gitu ya. Jadi ketika Anda bergantung 100% pada kedatangan wisatawan ke dalam sebuah desa wisata Anda, maka ketika mereka tidak bisa datang karena pandemi, karena bencana dan seterusnya, maka ekonomi Anda terhenti. So dari situ buatlah plan B. Ketika memang misalnya wisatawan nanti tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bikin virtual tour? Apakah kita bikin atau menjual produk UKM kita secara online? Jadi nggak hanya di sini, yang di sini kita produknya sama dengan kemasan yang berbeda dengan yang kita jual di luar, gitu ya. Harganya bisa jadi berbeda. Jadi yang di dalam nih, misalnya kita punya keripik pisang. Ini keripik pisang khas dari desa saya nih gitu. Kemudian plan B-nya adalah kita jual keripik pisang juga di luar.
di luar desa wisata tapi dikemas secara berbeda, tapi bisa jadi rasanya mirip-mirip gitu ya. Jadi nanti ketika wisatawan misalnya nggak datang karena bencana, karena covid, karena yang lain sebagainya, Anda tetap bisa bergerak ekonominya. Itu salah satunya aja sih kayak gitu. Di rentan, industri wisata adalah industri yang sekarang rentan. Ketika ada sedikit perubahan maka kunjungan wisatawan sedikit akan berkurang gitu ya. Yang kedua adalah fokus pada alam. Fokus pada alam, fokus pada lingkungan, jaga alam, konservasi, reboisasi, dan seterusnya. Kita harus menjaga alam kita, karena itu aset kita. Karena itu aset yang paling berharga pada kita. Jagalah alam, jagalah lingkungan di sekitar kita. Salah satunya dengan memanajemen sampah gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian hindari plastik yang banyak, pengelolaan sampah atau limbah yang tepat gitu ya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan juga. Yang selanjutnya adalah perubahan mindset nih. Tantangannya adalah perubahan mindset dari money oriented kepada dampak sosial. Karena nggak bisa ketika kita membangun destinasi wisata tiba-tiba langsung banyak orang gitu. Maka yang perlu di mindset kita adalah kita tidak 100% mengejar uang di awal. Kita harus mengejar dampak sosial apa yang bisa kita berikan ketika desa wisata nanti mulai berdatangan, mulai membesar. Perubahan sosial itu yang paling penting saya kira. Perubahan sosial dari masyarakat yang lebih baik, lebih beradab, lebih berakhlak gitu ya, lebih sopan, lebih bahagia, lebih meningkat ekonomi, itu adalah hal yang sangat perubahan sosial kata kuncinya. Dan terakhir, tetap kita harus menjaga budaya, adab yang ada di desa kita. Wisatawan datang membawa budaya baru, tapi kita harus tetap memegang norma-norma budaya dari orang tua kita, memegang norma-norma sosial, tetap sopan santun, tetap ramah, dan seterusnya. Jadi jangan sampai teman-teman yang punya desa wisata terpengaruh oleh orang-orang dari luar desa yang mungkin secara budaya berbeda dan mungkin kurang baik gitu ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang baik kita ambil, yang kurang baik nggak usah kita ambil. Nah, itu mungkin ya sudah hampir 25 menit, 22 menit ya saya sharing. Semoga bisa bermanfaat sharing yang saya lakukan ini. Semoga nanti bisa Anda terapkan di destinasi wisatanya, entah itu desa wisata atau wisata desanya. Video ini bisa disimpan dan di-share kepada orang-orang terdekat Anda, relasi Anda yang concern terhadap desa wisata atau destinasi wisata lokal keren gitu ya. Saya Pras dari Kawakibi Digital Branding, member dari Indonesia Brand Activist Network. Salam untuk Anda sekeluarga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sukses, berkah, berlimpah untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.